Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan ya, mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Muatan pelajarannya yaitu 2 muatan pelajaran, IPA dan IPS. Baiklah, untuk yang pertama kita akan belajar pada muatan pelajaran IPA. Pada muatan IPA ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia, serta organ pencernaan pada manusia dan cara pemeliharaannya. Jadi yang akan kita pelajari pada muatan IPA ini, yang pertama, sistem pencernaan makanan pada manusia. Kemudian yang kedua, organ pencernaan pada manusia dan cara pemeliharaannya. Nah, perhatikan, organ pencernaan pada manusia memerlukan asupan makanan. Tujuannya agar tubuh menjadi kuat dan sehat. Dalam hal makanan, hewan dapat langsung memakan makanan berasal dari alam, misalnya rumput ataupun buah-buahan. Namun berbeda dengan manusia. Manusia perlu memakan makanan yang bersih dan sehat agar organ tubuh tidak terganggu dan sakit karena makanan. Kemudian, sistem pencernaan makanan pada manusia. Organ yang terdapat pada tubuh manusia memiliki fungsi khusus. Organ tersebut berfungsi untuk menghancurkan, menghaluskan, dan menyerap makanan agar dapat masuk ke dalam tubuh. Mulanya makanan yang kasar dihancurkan oleh gigi. Setelah itu dihaluskan dengan bantuan enzim. Enzim membantu tubuh agar mudah mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Sistem pencernaan pada tubuh juga dapat berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Karena sisa-sisa makanan yang tidak dibuang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, berikut adalah proses pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, proses yang pertama, makanan masuk ke mulut. Kemudian yang kedua, proses makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air ludah. Selanjutnya yang ketiga, proses makanan ditelan melalui kerongkongan. Kemudian yang keempat, proses penguraian zat makanan dari zat yang kompleks menjadi zat atau molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Proses sari-sari makanan diserap oleh tubuh dan terjadi di usus halus. Kemudian yang terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak berguna itu dikeluarkan melalui organ anus. Kemudian perhatikan organ pencernaan manusia dan cara pemeliharaannya. Organ pencernaan pada manusia perlu dipelihara agar dapat berfungsi dengan baik. Karena melalui organ tersebutlah tubuh kita memperoleh nutrisi tubuh dengan baik. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi juga akan baik. Oleh karena itu, tubuh akan tetap sehat. Kemudian yang kedua,
Ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan fungsi pencernaan, antara lain diare, mah, dan kolera. Nah, itulah 3 penyakit yang berhubungan dengan fungsi pencernaan. Selanjutnya yang ketiga, dari gangguan fungsi pencernaan pada manusia tersebut itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan yang kurang bersih dan sehat. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab penyakit diare, mah, atau kolera ya. Kemudian yang kedua, pola makan yang tidak teratur. Nah, itu bisa menyebabkan diare, mah, atau kolera. Kita lanjutkan. Masih muatan IPA. Kemudian yang keempat, salah satu penyakit perut adalah diare. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya. Penyakit diare dapat berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Selanjutnya, yang kelima, secara umum penyebab diare antara lain yang pertama dikarenakan infeksi virus, yaitu penyebab diare pada anak. Selanjutnya, yang kedua, bisa juga dikarenakan oleh infeksi bakteri dan parasit, yaitu diare yang masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya yang ketiga, intoleransi makanan. Biasanya terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makanan atau minum produk susu tersebut. Jadi sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu tersebut. Selanjutnya, penyebab diare yaitu alergi makanan. Nah, ini secara umum ya, penyebab diare salah satunya alergi makanan. Kemudian penyakit usus, mempunyai penyakit usus, itu bisa menyebabkan diare juga. Kemudian gangguan usus fungsional atau dikarenakan oleh stres ya, itu bisa menyebabkan diare. Selanjutnya cara pencegahan ya, pencegahan penyakit diare atau penyakit yang berhubungan dengan fungsi pencernaan. Yang pertama, minum air matang atau air yang sudah masak ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya, mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian, tidak mengkonsumsi makanan secara sembarangan. Itu cara pencegahan agar kita tidak terkena gangguan pencernaan atau tidak terkena penyakit yang menyebabkan terganggunya pencernaan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita menginjak pada muatan pelajaran yang kedua, yaitu muatan pelajaran IPS. Pada muatan pelajaran IPS ini kita akan belajar
dua materi. Yang pertama, kita akan mempelajari bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, ini bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi dengan alam lingkungan. Ada berbagai macam bentuk interaksi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kesejahteraan hidup. Nah, perhatikan ini bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lainnya. Dalam hal ini adalah interaksi manusia dengan alam lingkungan atau dengan lingkungan alam, yaitu manusia berinteraksi dengan alam lingkungan yang ada di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, sosial, dan ekonomi. Kemudian bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu yang pertama, manusia mengolah lahan di sawah untuk menanam padi atau palawija. Itu salah satu contoh bentuk interaksi manusia dengan alam lingkungan atau dengan lingkungan alam. Yang kedua, manusia mencari kayu di hutan yang akan digunakan untuk kayu bakar, bahan bangunan rumah, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam yaitu manusia mencari ikan di sungai, danau, dan laut untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Kemudian ada lagi ya, manusia mencari berbagai buah-buahan di hutan, yaitu masuk kategori contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian ada lagi manusia bercocok tanam di ladang, kemudian berkebun dan berladang untuk mendapatkan berbagai macam hasil bumi. Nah, itulah contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, kita lanjutkan. Nah, masih muatan IPS ya. Selanjutnya, pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial dengan sesama manusia maupun dengan alam lingkungan. Pengaruh dari interaksi ini sangat banyak, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup maupun meningkatkan perekonomian. Contoh dari aktivitas peningkatan kesejahteraan sosial adalah pasar. Pasar merupakan sekumpulan aktivitas sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi. Di dalam aktivitas pasar terdapat berbagai kegiatan ekonomi. Dalam berinteraksi secara sosial, manusia harus saling kerjasama, menjaga kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang harus bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan demikian, adanya interaksi sosial ini, pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi secara nasional dapat tercapai dengan baik dan merata. Nah, itulah siswa dan siswi semuanya, pembelajaran pada kali ini ya. Tema 3, subtema 2, muatan IPA dan IPS. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya serta dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Dan tidak lupa motivasi ya dari Bapak agar kalian selalu semangat untuk terus belajar. Akhir kata dari Bapak diucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.